Berkah dalam teman-teman, saudara-saudari terkasih. Di kesempatan kita hari ini kita akan memperdalam iman kita melalui sebuah gelar Bunda Maria, yaitu Maria Fatimah. Marilah kita mempelajarinya bersama-sama. Bunda Maria Fatimah juga disebut Bunda Maria Rosario. Adalah sebuah doa dari peran Maria. Doa ini muncul dari penampakan Bunda Maria kepada 3 gembala pada tahun 1917 di Portugal. Peristiwa-peristiwa ini dan pesan-pesan pertobatan yang diberikan Maria kepada Lucia, Jacinta, dan Francisco telah bertahan hingga saat ini. Sejarah Santa Perawan Maria dari Fatima adalah sebuah kota kecil sebelah utara kota Lisbon di Portugal. Pada tahun 1917, Bunda Maria menampakkan diri di Fatima kepada 3 orang gembala. Mereka adalah Lucia dos Santos berumur 10 tahun, sepupunya bernama Francisco Marto berumur 9 tahun, dan Jacinta Marto berumur 7 tahun. Penampakan Bunda Maria didahului 3 penampakan malaikat yang terjadi setahun sebelumnya, yang mempersiapkan anak-anak ini untuk menampakkan Bunda Maria. Pada penampakan terakhir di musim gugur 1916, malaikat memegang sebuah piala. Malaikat memberi ketiga anak itu hosti sebagai komuni pertama mereka. Ketiga anak itu sedang mengembalakan ternaknya di kova dari Iria, sebuah padang alam yang sangat luas, kira-kira 1 mil dari desa mereka. Perempuan yang bersinar bagaikan matahari itu berdiri di atas sebuah pohon dan menyapa anak-anak. Ia mengatakan, "Janganlah takut, aku tidak akan menyusahkan kalian." Peristiwa Santa Perawan Maria dari Fatima berdasarkan buku Mary, Woman and Mother yang ditulis oleh Romo Jos Kokoh Prihantanto Projo, mengungkapkan bahwa gelar Bunda Maria Fatima atau Nosa Senhora de Fatima sebagai sebuah gelar yang dinobatkan oleh Gereja Katolik Roma, yang berdasarkan kisah penampakan yang dialami oleh ketiga anak selaku gembala kecil dari Fatima. Melalui kisah penampakan tersebut, diakui bahwa Bunda Maria menginginkan sebuah pertobatan besar bagi umat manusia, yang pada masa itu sering masih terjadi peperangan atau kejahatan-kejahatan. Sehingga dalam sejarah gereja, Paus Fransiskus mengangkat ketiga anak tersebut menjadi santo dan santa. Inti dari peristiwa penampakan di Fatima menjadi puncak atas terbentuknya gelar Bunda Maria Fatima. Dalam konsistorium publik tanggal 20 April 2017 yang lalu, Takhta Suci Vatikan telah mengkonfirmasi bahwa gembala cilik dari Fatima akan dikanonisasi. Kanonisasi ini berlangsung di Santuari Fatima, Portugal, dalam misa kudus pontifikal pada perayaan 100 tahun penampakan Maria di Fatima tanggal 13 Mei, yang akan menjadi acara utama dari peziarahan Bapak Suci Fransiskus ke Fatima. Pada hari yang sama, juga di bawah kaki Bunda Maria Fatima, Sri Paus dan umat beriman dari berbagai bangsa peziarah dengan penuh pengharapan, iman dan kasih datang untuk berdoa bersama bagi pertobatan.
Gereja Katolik di seluruh dunia pun telah menyiapkan diri untuk merayakan Pesta Maria dengan kegiatan mendoakan novena, rosario suci, seminar, dan ekaristi kudus. 4 makna yang dapat diambil dari Santa Perawan Maria adalah Santa Perawan Maria Fatima yakni sebagai berikut. Bunda Maria menunjukkan bahwa tak adanya sebuah lautan api yang besar sepertinya berada di bawah bumi. Di tengah peracikan di dalam api yang besar adanya ketidakseimbangan. Di tengah-tengah tawa dan mengerang kesakitan dan keputusasaan. Untuk menyelamatkan mereka, Tuhan mengadakan di dunia ini devosi kepada hatinya, terkhusus kepada hati Kudus Maria. Jika apa yang akan katakan kepadamu dilakukan, banyak jiwa akan diselamatkan dan akan ada damai. Suster Lucia melalui keyakinannya bahwa penglihatan di Fatima adalah sebuah gambaran pergolakan antara ateis melawan gereja, menginginkan sebuah pertobatan besar bagi umat manusia yang melakukan tindak kejahatan. Lalu, kira-kira relevansi kita di zaman ini apa sih? Relevansi kita di zaman ini yang pertama adalah meneladan pribadi Maria sebagai teladan orang beriman, meningkatkan rasa cinta kepada Bunda Maria untuk sampai kepada Yesus, mewartakan kabar baik seperti pesan Maria Fatima yang disampaikan kepada 3 anak pengembala yaitu Jacita, Lucia, dan Francisco. Meneladani keutamaan pribadi Maria, terlebih keutamaan rendah hati, setia, sederhana, dan taat kepada kehendak Allah. Nah, melalui hal ini kita dapat merefleksikan bahwa Bunda Maria di Fatima adalah contoh yang indah tentang bagaimana ibu membawa kita kepada Bapa. Bunda Maria mendatangi anak-anak yang tidak bersalah dan disapa dengan lembut, sehingga mereka dalam kemurungan mereka mampu untuk membagikan pesan-pesannya dan menyalakan dunia untuk cinta Tuhan. Kita sebagai umat beriman harus mampu berpegang teguh pada kebenaran, meyakini Bunda Maria sebagai pribadi yang membawa kita untuk mau berkorban dan berdoa bersama untuk pertobatan jiwa. Dari Bunda Maria Fatima ini, kita juga dapat melihat bagaimana seorang ibu yang sangat memperhatikan pertobatan bagi anak-anaknya lewat penampakannya di Fatima. Bunda mengajak kita untuk lebih rajin melakukan pertobatan atau penebusan atas semua dosa yang dilakukan. Rajin berdoa rosario, rajin berdevosi, dan menebarkan devosi kepada hati Maria tak bernoda. Dan banyak berdoa untuk Sri Paus. Dengan penampakannya dan pesan-pesan yang sudah disampaikan, maka kita perlu kembangkan dan terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, mengajak dan mengingatkan sesama kita untuk melaksanakan pesan Bunda Maria, agar kita mampu menjadi teladan yang baik bagi semua orang, menjadikan diri untuk berguna bagi sesama, dan memperteguh dan semakin dewasa dalam iman. Baik, saudara-saudari sekalian, begitu ajaran yang diberikan oleh Santa Maria Fatima, Bunda Maria Fatima. Semoga melalui pelajaran yang kita ambil ini, melalui video yang kita lihat ini, kita dapat memperdalam iman kita dalam mencintai, dalam mengasihi Bunda Maria, dan terlebih dalam mencintai putranya Yesus sendiri.
Begitu teman-teman dan saudara-saudari sekalian. Sekian dan terima kasih dari saya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dan berkah dalam.